namanya jamak mudzakkar salim gitu ya. Nah, jamak taksirnya rusulun. Ya, jamak taksirnya rusulun. Jadi rasulaini ya. Kalau musanna karena musanna maka rasulaini ya. Huwa huma hum gitu ya. Iya huma hunna. Jadi dua ya. Rajulun rajulaini tuh. Rajulun jamak taksirnya. Fakadzabuhuma maka mereka menustai keduanya. Kedua yang mana? Rasulaini, dua orang rasul tadi. Kira-kira nyambung apa gitu? Nyambung ya. Fa'azazna bisalis maka kami kuatkan lagi bisalis ya dengan mengutus yang ketiga, nabi yang ketiga. Aikawaina huma bisalis ya. Kami kuatkan dua rasul tadi bisalis dengan tiga orang rasul. Diutus dua nabi ke Antioquia, tapi karena nggak sanggup ditambah lagi satu nabi, jadi di tiga. Ibarat di kampung. Diutus dua orang nabi, dua orang apa namanya? Ada dua orang ustaz di kampung ini contoh, nggak mempan. Kemudian ditambah lagi satu orang ustaz, ya, kata ustaz tadi ya, atau cerita Wali Songo gitu ya. Wali Songo datang satu nggak mempan ngajarin. Satu udah dua masih nggak mempan, minta bantuan lagi ya. Kanjeng Sunan tolong, kenapa? Orang sini nggak pada beriman juga. Emang kenapa? Susah diajarin. Susahnya kenapa? Senangnya mereka wayang. Jadi berdakwahnya lewat wayang. Ada kampung yang senang main judi. Ini cerita daripada Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Ya. Senang main judi. Orang main judi diajak beriman susah. Kebiasaan mereka begitu. Sama kayak orang mabok. Orang mabok kan Quran kan nggak langsung mabok itu haram, enggak kan? Wala taqrabu, ya jangan dekati ya sholat kalau kamu dalam keadaan mabok, pelan-pelan itu. Jelek. Iya. Jadi kalau bahasa Jawa itu gaplek jelek ya. Gaplekin lu, kurang ajar lu gitu. Hati-hati lu. Kalau ngomong salah tuh gaplek itu kurang ajar, jelek gitu ya. Kalau itu udah main, ya udah hitung lu kartunya, hitung. Kemudian nama salah seorang wali, ya ditanya, ada berapa jumlah kartu domino? Yang alumni masih paham berapa ya jumlahnya ya? Berapa jumlah kartu domino? Jumlah kartu? Yang masih ingat ya masih ingat. Kata Dopi masih ingat kata Dopi? 28. 28. Ono kira walaupun 28 ya 28 itu adalah huruf hijab. Ada berapa huruf hijabnya? 28 alif bata sakin dan seterusnya sampai ya ada berapa? 28 itu namanya huruf hijaiyah. Hati-hati megang itu. Hati-hati. Udah dibagiin ya. Gambar domino yang pertama gambarnya apa? Kosong. Ini dakwahnya wali ini. Kosong. Sebenarnya dari cerita ini saya ceramah buat para penjudi sebenarnya ini buat di Papua sebenarnya ini. Kosong. Apa kosong itu? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Apa maksudnya Kanjeng Sunan? Kosong itu keadaan manusia suci, putih, bersih. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Oh no, iya manungsa iku orang duwe dosa, orang gowo dosa. Sing ini sapa? Dulur papat lima pancer. Dulur papat
saudara 4, 5 pancen sing 4 iku arah angin, sing 5 itu rukun Islam. Itu pelan-pelan tuh. Kartu kedua dibuka 01. 01 ya? 01. Bila 01 Kanjeng Sunan. 01 satunya titiknya cilik apa gede? Gede apa kecil? Gede. Iku Gusti Allah. Kabeh ora ono sing ono cuman satu Gusti Qul huwallahu ahad. Titiknya gede apa kecil? Gede. Allahu akbar. Ya banyak enggak usah kita biasa. Itu membuat orang main nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Diceritakan dua orang rasul ditambah lagi 1 jadi 3 ya. Faqalu ay ba'da taqwiyatihim, mereka berkata setelah ditambah kekuatannya, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami kepada kalian semua adalah utusan minallahi, dari Allah, fawahiduhu wa aminu bihi. Kami ini semua utusan Allah, diutus kepada kalian, fawahidu, maka bertauhidlah, menyembah kepada Allah, wa aminu bihi, dan berimanlah kalian kepada Allah. Ini cerita daripada asbabun nuzul tentang ayat ini adalah tentang satu kaum yang diutus kepada mereka 3 orang rasul. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala al-mufassiruna, berkata para ahli tafsir. Ini tafsiran ini ya. Berkata para ahli tafsir, ba'asa Isa alaihi salatu wassalam Rasulullah ini. Nah, ketemu nggak tuh Rasulullah ini? Tadi apa tadi? Rasulullah, berarti sebenarnya adalah Rasulullah ini. Nah, jadi kalau kita ngaji kitab, kalau ngaji kitab yang sudah ada harokatnya, rawan dibohongi. Apalagi ngajinya sama YouTube, sama Google, tergantung siapa yang bikin. Ada begini. Makanya tolong yang suka buka YouTube, bukalah kiai-kiai min ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kalau mau ngaji ya, kalau mau lihat-lihat silakan cari referensi. Buka Buya Yahya, itu sunninya jelas. Ya. Buya Ar-Razi jelas, tapi beliau masalah tauhid. Atau yang masih ada tuh guru saya Kiai Fahru Al-Bantani, ya, Kiai Fahru, ya, silahkan. Ya. Kiai Fahru walaupun seumuran, tapi saya nggak guru, karena beliau pintar tetapnya Kiai Fahru itu. Ya, jadi nganggap guru itu bukan karena lebih tua aja, bukan. Bahkan juga ada, saya punya jamaah itu dia lebih muda, tapi ngajinya dari mulai umur berapa itu ngaji? Ya, ngaji di Jawa itu sampai 25 tahun ngajinya. Saya panggil guru, karena dia kalau baca kitab itu kayak orang makan virus. Tahu nggak kayak orang virus? Rau nggak habis gitu. Baca kitab itu gini aja baca kitab. Kalau kita boro-boro yang nggak ada harapannya itu dijam gede aja masih hilang dulu. Udah pakai kacamata salah itu, ragu apa ini? Emang kita ini kurang kode, kacamata mengapa? Kita ini kurang kode. Walaupun masih muda, saya panggil guru, ya gitu. Ya. Jadi keilmuannya. Jadi kepada mereka diutus untuk mengesahkan Allah dan beriman. Berkata ahli tafsir, ba'atha Isa alaihi salatu wassalam Rasulullah ini. Diceritakan ya tentang mengutus Nabi Isa alaihi salam
rasulaini minal hawarina, dua orang rasul dari kaum hawariin ya. Kaum hawariin itu adalah pengikut setia Nabi Isa alaihis, namanya kaum hawariin. Kaum yang mengikuti Nabi dari Makkah menuju Madinah hijrah, namanya kaum apa? Yang mengikuti Nabi hijrah, kaum muhajirin. Orang Madinah yang nyambut Nabi namanya kaum Ansor. Ansor sama muhajirin kuat. Kenapa? Karena sama di kampung kita. Pak Haji Edi ini muhajirin, Ustaz Rodani Ansor. Pak Haji Edi ibaratnya orang yang datang ke tempat ini, namanya orang yang hijrah. Bapak Ustaz Rodani orang asli kampung namanya kaum Ansor. Dengan muhajirin harus kompak, harus klop ya, harus satu paket. Karena Ansor muhajirin, yang muhajirin yang hijrah kalau memang belum paham kudu belajar sama orang Ansor. Orang Ansor kalau memang belum paham belajar sama orang muhajirin. Jangan egois tuh. Lu pendatang bisa apa lu? Gua tahu kamu mana kayak apa. Contoh ya. Atau kata orang muhajirin, orang Al-Fatah bisa apa aja begitu doang. Jadi saling melengkapi. Dan kalau kita tidak mampu, orang yang hijrah datang kemari muhajirin, kalau nggak paham, ikuti aturan kaum Ansor. Jangan bikin aturan sendiri di kampung orang iso. Para wali ketika datang ke kampung tertentu mengikuti aturan kampung itu. Paham saya ngomong? Allahumma shalli ala Muhammad. Diutus dua orang rasul minal hawari, dari kampung Hawari, dari orang-orang Hawari. Orang Hawari itu pengikut setia Nabi Isa, jumlahnya 12. Maka kaum Hawari ini dijadikan lambang Muhammadiyah. Masih ingat lambang Muhammadiyah? Ayo lambang Muhammadiyah. Matahari yang bersinar putih bersih lagi cemerlang dengan sinarnya sebanyak 12. Bikin apa nih? Ya, 12 ya? 12. Anur dia itu 12 tuh. Itu lambang Muhammadiyah itu. Tanya ke namanya Muhammadiyah kayak ini. Kita Muhammad kayak yang Muhammad itu cuma lambang. Jadi 12 itu perwakilan kaum Hawariin sebanyak 12 orang. Ingat ya, kaum Hawariin bukan isna asyara imam minasyi'ah, bukan 12 orang imam dari kaum Syiah. Hati-hati, ada yang melesetin. Lambangnya 12 itu, berarti ini orang Syiah. 12 imam, isna asyara 12 imam, bukan. Tapi 12 lambang Muhammadiyah itu pengikut kaum Hawariin, itu pengikut setia Nabi Isa. Jadi nggak apa-apa kita orang NU belajar apapun silakan, biar paham. Nanti ketika kita diundang sama Muhammadiyah paham. Oh iya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912, sementara NU tahun 1900 berapa? 26 di Jombang, di Cukir, di Tebuireng di Jombang tahun 1926. Makanya NU senangnya undang-undang, bikin acara. Makanya pada 1926 ditulisin acara Ba'da Isya. Ba'da Isya itu jam 19 lewat 26. Jadi 1920 kamu apa nggak langsung begini ya? Cerita ya. Jadi kalau bapak ini ilal madinati intaqiyah falama quraba minal madinati ra'aya syaikha ya ta'ala wa huwa habibun najah
Diutus 2 kali kepada kaum yang ketiga. Falamma qurba minal Madinah, dan ketika udah dekat dengan kampungnya itu, ya, mau masuk kota itu, ya, mau masuk daerahnya, ro'aya syaitan, 2 orang utusan tadi, yar'a ghanama, melihat seorang pengembala kambing. Ghanam itu apa ghanam? Kambing, ghanam kambing, ya. Mengembala kambing, ingat ya, Rasul di sini bukannya Nabi. Rasulullah ini 2 orang utusan minal hawariyin, dari kaum hawariyin. Jadi Rasul di sini bukan cuma Nabi, utusan. Ada orang ngirim surat, Pak, ya, saya utusan dari Al-Fatah, utusan dari. Jadi itu Rasul dalam arti utusan, bukan Rasul Nabi, bukan. Saya ada utusan dari Al-Fatah. Ada apa ya? Mau menyampaikan ini perluasan pembangunan. Haji Natal yang ngomong gini. Oh ya, kebetulan tuh ada besi ceker ayam 30 biji. Sama besi seluruh gelang-gelangnya 300. Masih ada no besi kira-kira segitu. Silakan dah ambil dah, saya mah nggak bisa bawa ke sono, ambil dah bawa apa kek, ya ambil tuh. Jadi Pak Junanto utusan. Alhamdulillah dapat besi, alhamdulillah. Kalau total berapa puluh juta itu, alhamdulillah. Karena kita belum selesai, bukan berarti ada yang ngalamin, selesai, udah belum. Jadi diharapkan ya, yang punya rezeki, yang kemarin pada ngasih, bukan berarti, bukan udah ngasih, udah beres. Belum, sampai kapanpun masih ada kesempatan buat sedekah, insya Allah. Coba deh, orang jauh-jauh, orang mana-mana aja peduli sama masjid kita. Masa kita kurang tapi open, kan aneh, kan gitu ya. Orang mana-mana nggak pernah sholat di sini, nggak pernah tahu masjid kita, ngasih buat rumah Allah. Tapi kita sendiri orang kampung sini yang sholat di sini, berdoa di sini, didoain di sini. Malah kadang-kadang kurang tapi open nama masjid sendiri, malah kadang-kadang sering bikin isu-isu yang tidak menyenangkan. Kan aneh. Jenenge sir podo senenge, kendir podo gendenge. Jadi ngaji kita ya begini tuh ya, ngaji kita jadi apa ya, beda sama ceramah lain. Kalau ceramah kan ngomong doang. Kalau ngaji kitab nonjol. Ya. Ketika udah dekat kampung itu, dilihat oleh utusan tadi seorang syekh, orang tua. Jadi syekh, asal kata syekh itu bukan kiai. Kiai itu kagak ada. Nah, aneh lagi ngaji. Coba deh, kalau kita ke Arab ada nggak kiai? Nggak ada. Kiai itu adanya di Indo, khususnya di Jawa, kiai. Tapi kiai juga di Jawa beda tempat, beda orang. Hati-hati. Kalau kita ke Jawa-Jawa sekitarnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, kiai itu nama julukan orang alim gitu ya. Kiai asal katanya koyo ikiai, namanya kiai. Tapi kalau ke Jogja, pas Gerbang Suro di Keraton Jogja ada kebun namanya kiai. Hati-hati, itu kiai, itu kiai, tapi kebun. Kiai siapa Pak Junanto? Kiai Selamat ya, dan sembarangan. Yang ajar pengaruh itu Selamat itu kiai itu. Jadi Kiai Selamat itu kebo bule. Ada 7 apa berapa di arah itu ya, di Jogja itu. Itu jangankan kebunnya, kainnya berebut orang. Kepercayaan mereka, yang orang Jawa yang tahu ya. Ya saya mah cuma belajar sekelas-kelas aja. Kadang-kadang saya mau orang suka apa ya, zaman dulu zaman jebel tuh. Ada peristiwa itu saya datang di Solo, Solo ya, Kertosuro, Solo ya.
Jadi Solo itu dulu terpecah dua. Asal katanya kan satu, dari kerajaan Demak Bintoro. Ya. Dari kerajaan Demak Bintoro itu kan dari Raden Fata, muridnya Sunan Kalijaga, kemudian diteruskan dengan Arya Penangsang, ya, yang dipanggil oleh Sultan Trenggono tuh. Dari Sultan Trenggono itu akhirnya muncul Joko Tingkir, Pangeran Hadi Wijoyo, yang satu Jipang, yang satu Pajang. Jadi pecah terus sampai sekarang jadi dua, ada Kasultanan Jogja dan Kasultanan Solo. Ya, cerita apa ini ya? Aneh banyak kita tidak ada. Kiai di Jogja keris namanya Kiai. Kiai kami nyamat keris tuh. Malam satu suruh kerisnya dicuci. Kiai. Jadi jangan sembarangan ngomong Kiai. Nah, hati-hati. Ternyata kebok juga Kiai. Bahkan yang lebih aneh lagi di Bantul, di Gunung Kidul. Bantul Gunung Kidul ya. Saya pernah ke tempat itu, nggak jauh dari tempatnya Ustaz Paimin Assalam. Kiai itu julukan buat orang yang sudah mati. Kiai, benar. Pada itu saya ziarah, kemudian itu semua makam tulisannya Kiai. Kiai Hanafi, Kiai Makmum. Saya tanya itu, Pak, di sini orang alim semua ya? Orang alim? Iya, itu saya kok Kiai. Kalau kita kan almarhum, dia bukan Kiai ini, Kiai itu. Oh enggak, Pak Haji. Lah, itu sedoyo Kiai. Ikut jenenge wong mati. Maksudnya semua orang yang sudah mati ditulisin Kiai. Makanya kalau kita ngomong Kiai di situ marah. Mau kemana Kiai? Sembarangan. Jadi kudu paham. Kalau kita ke Lombok, ke Bali, ada Kiai yang ada tuan guru Bajang. Ya, tahu tuan guru Bajang ya? Tuan Guru Bajang itu. Saya pernah ziarah ke Lombok Tengah, ke Praia, ke makamnya Tuan Guru Najibuddin Makmum. Kemudian juga ke Ruang Balok, kemudian makam Bandulayan, ya, itu. Tuan Guru. Kalau kita ke Sulawesi, bukan Kiai, bukan Tuan Guru, namanya Anggrek Gurita. Kalau kita ke Jawa Barat, namanya Ajengan. Ya. Kalau kita ke Pandeglang, apa namanya? Ajengan. Kalau kita orang Betawi ngomong mbah identik dengan dukun, iya. Mau kemana? Ke Simbah. Kenapa? Tuh kita kayak banget ngamuk, marah terus. Kita mau minta air adem ke Mas Simbah, dukun. Tapi kalau di Jawa Timur, wali-wali Allah namanya Mbah Abdul Syekh, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim artinya apa? Kiai yang sudah sangat mumpuni, sudah matang dipanggil Mbah Kiai. Itu sedikit ngomong Kiai, sebenarnya masih banyak kita dalam panjang itu. Kalau kita ini nggak kelar, kita sudah 8 kali. Ada seorang syekh, orang tua yang sedang mengembala kambing. Siapa dia? Wa huwa Habibun Najjar. Namanya Habib Najjar. Ada orang tua Habib Najjar. Sahibu Yasin. Ternyata dia itu tahu dan paham surah Yasin. Zamannya zaman Nabi. Zamannya siapa ini? Nabi Isa. Tapi dia sudah bisa baca ya Yasin. Kenapa? Maksudnya Yasin pertama, Allah telah menurunkan surat Yasin 200 tahun sebelum menciptakan langit dan maksudnya itu halaman pertama. Ya udah nggak usah ingat, nggak usah kembali lagi ke Marok, kembali ke ngapain, nggak usah bingung juga jadinya.
Ngaji seukuran kita mau bukan nyari pintar, bukan. Seukuran kita ini ngaji bukan nyari hafalan, bukan. Nama-nama pahala ya bu. Kalau nyari pintar tuh anak kita yang sekolah. Menurut kita udah gak bakal nyari pintar kan? Ya aku saya ngaji ya itu kata guru. Kalau kita ngaji ikutin aja guru, kata guru saya. Ini ngaji ya mungkin kita tebel. Guru buka kita buka. Guru ngeliat kita lihat. Guru ngebet kita ngebet. Guru tutup kita tutup. Udah gitu aja. Jadi kalau di pengajian itu bagaimana? Tidurnya aja nanti dalam kubur kagak bakal ditanya. Karena cerita begitu. Orang yang rajin ngaji kemana aja rajin ngaji kemana aja semua guru. Tapi di pengajian ya itu wala kalam wala salam. Dia nggak tahu kalam, nggak tahu salam. Tahu bubar aja. Pas itu mati dalam kubur ditanya, marah buka, menang baik. Waman mati pak, diem aja. Lalu mereka kan bingung, tadi maksudnya apa nih orang? Ditanya diam aja, tapi malaikat enggak nyiksa dia. Kenapa? Tercium bau wangi orang ngaji. Amin. Tapi ditanya diam, tapi mau disiksa ada wangi. Kan nggak berani, ada tanda-tanda orang soleh. Akhirnya ditanya sama malaikat munkar, diam aja. Malaikat munkar angkat tangan, minta tolong menakdir, kir, lapakar. Coba lu kalau yang nanya sama dia ngomong lu, contoh ditanya tetap diam. Lapor sama Allah, ya Rab, ada apa? Ini ada hambamu, ya mati, tapi bau wangi. Tapi ditanya diam aja. Ini gimana dia ini? Saya hukum apa enggak? Saya mau gebukin bau wangi. Saya enggak gebukin, saya tanya diam aja. Kan ngeselin. Malam Sabtu mati, habis Isya mati. Tukang ngaji kerjaannya. Terus tapi di pengajiannya ya begitu. Kata Allah, udah biarin. Jangan ditanya. Kenapa? Dia lagi tidur. Udah masuk aja ke surga, soalnya. Amin. Tapi saya nggak perlu ngaji semua ini, kan? cerita santri Allahumma sholli ala Muhammad. Surat Al-Najm ini bisa Yasin, Fasalama alaihi, kemudian ucapkan salam dua orang utusan ini ya kepada Syekh tadi, dia ucapkan salam ya. Kemudian Tuhan saya berkata faqala Syekhul lahuma, kemudian Syekh Habib Najjar nanya, man antuma, kamu itu siapa wahai berdua orang asing? Faqala, maka menjawab, nahnu rasulan Isa alaihi salam, kami ini utusan Nabi Isa alaihi salam. Ngapain datang ke kampung kami? Ngapain datang ke tempat ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu kita tutup. Dibuka kita buka. Suruh jaga kitab kita pegang. Seumuran kita di seumuran kita. Jadi semua makan lagi. Kalau yang bilang, lu ngaji mulu di Al-Fatihah, ngaji mulu kayak kampung pesantren, lu bisa apa? Nggak bisa apa-apa, Bapak. Terus kita bisa apa lu? Tadi di buku tanya aja, lu dihubungin sama Allah. Kalau koma tidurnya aja langsung ke surga, tidurnya aja itu. Tidurnya di pengajian, tapi jangan di semua ke sekolah ngajian. Semua hidangan untuk Jumat Barokah semua ditanggung para donatur. Alhamdulillah. Jadi para donatur yang nanggung semuanya. Jadi jangan ada kesan makan mulu habis dimakan. Lalu kita pakai apa enggak? Bukan duit ya. Jadi terima kasih para donatur ya, biar pada sehat, berkah ya. Yang belum tergerak, benar-benar tergerak ya Bu ya. Setelah dia ngomong udah kalau ketemu Jumat ngomongnya lagi saya bikin timus, nggak apa-apa, untuk sini nggak apa-apa. Saya bikin nyemon, cakep itu, orang-orang cakep itu. Kalau orang ada mana nyemon orang-orang, dia mah
hilang medik dia masalah gigi. Ya, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma atina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aghna bil taqwa wal istiqamah wa jamilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyatana wa ahla qaryatina min hadhil ilmi wa hadhil khair wa hadhil tuqa wal ibadah wal syafa'a wal karamah wal maghfirah wal qur'an wal jannah wa taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علينا لأجل الله وقل